Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat ke ruang publik. Namun kali ini, sorotan bukan lagi semata-mata pada selembar dokumen kelulusan, melainkan pada isu yang lebih luas, dugaan adanya aliran dana yang dikaitkan dengan Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan yang disebut mengeluarkan ijazah tersebut. Narasi yang berkembang di sejumlah platform media sosial menyebutkan bahwa polemik ini telah bergeser dari perdebatan administratif menjadi tudingan yang menyentuh aspek relasi institusional dan finansial. Beberapa pihak mempertanyakan apakah terdapat hubungan keuangan tertentu yang kemudian ditafsirkan sebagai bentuk kepentingan tersembunyi. Isu inilah yang kini memantik diskusi baru dan memperluas spektrum perdebatan di tengah masyarakat. Ya. Lengkap itu datanya. Lengkap. Penelusurannya kan gampang. Saya tanya pengawas, selesai pengawas itu ke bagian akademik yang mempacking itu, setelah itu ke saya. Jadi akan tahu di mana bocornya persoalan itu. Kesan saya, Gadjah Mada ragu-ragu sebenarnya. Rektornya bilang begini, mantan rektornya bilang tidak gitu. Mantan rektornya bilang tidak. Orang yang juga tahu dinamika ekonomi, dinamika akademik di Gadjah Mada hari itu. Jadi, walaupun formal hari ini yang berkuasa adalah rektor incumbent, tapi rektor sebelumnya tentu juga memahami dinamika itu. Bahasanya justru berbeda. Apa yang terjadi sesungguhnya? Antara identifikasi dengan autentifikasi itu beda. Identifikasi itu adalah mengidentikan sebuah ijazah sama pembanding dengan ijazah yang lain. Tapi kalau autentifikasi itu harus diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Dipanggil Pak Kasmujo untuk diuji dan dia udah mengaku saya tidak tahu atau membantah. Transkrip nilainya harus diuji dari semester 1 sampai terakhir. Sementara di medsos beredar bahwa dia itu terdaftar cuma 81 dan 82 uang kuliahnya yang dibayar. Sementara 83, ini data yang di mana nih? Ada di medsos sudah beredar. Oh, di medsos beredar itu. Saya dapat berita ini dari TPUA, ya kan? Bahwa uang kuliah dia itu dari 82, jadi dia bayar cuma 2 semester. Pada saat itu ada pembagian jurusan, kalau nggak salah pendapat daripada Profesor Leonard Yusuf, Profesor Leonard Yusuf. Mereka menyelidiki semester berikutnya nggak ada lagi, nggak terdaftar lagi. Yang diyakini oleh Prof. Yusuf Yusuf itu DO gitu. Ya, DO. Ya. Berarti kesimpulan dia ini Pak Jokowi maka juga dia, DO gitu ya. Maka dia kan ada pengakuan Jokowi, dia IP-nya cuma 1,9. Ya kan? Berarti waktu itu pembagian jurusan, berarti dia dapat jurusan dan dia tidak melanjutkan. Ada kemungkinan dia DO. Dia mendaftar. Sudah itu kan beredar juga. Kita nggak bisa menafikan medsos ini adalah informasi yang paling cepat. Penerimaan Spermarul nggak ada daftar nama Jokowi. Katanya ada? Nggak ada cuma 5 Joko. 5 Joko tapi tidak ada nama Jokowi. Joko yang lain ada 5. Tapi ya, katanya Joko Widodo ada. Dari pengumuman itu suara kedaulatan rakyat, kena salah koran lokal di Jogja. Itu udah udah dibahas di Masumi TV secara interaktif oleh Bung Ahmad Yani. Ada 5 Joko tapi tidak ada Jokowi. 5 nama. Nanti saya berikan datanya kepada Bung Rian. Artinya kalau tidak ada nama yang kesimpulan atau diduga DO tadi berarti tanda tanya kita terbantahkan juga. Terbantahkan juga, bisa juga. Tapi yang tanda tanya kita, kalau betul-betul Polri ini sebuah lembaga yang independen, terbuka, transparan, permintaan dari kawan-kawan seperti Suryo CS ingin diuji di Personal Board Singapura itu dipenuhi, ya kan? Dipenuhi. Berangkatlah tim Polri didampingi oleh Rismond atau Suryo yang bidangnya memang mumpuni di situ untuk mendampingi sehingga tidak ada intervensi. Adapun anggaplah umpamanya puslabor yang ada di Singapura itu bisa dibayar dengan bermain ya, tapi minimal hasil dari sana nanti rakyat lebih percaya karena independensi daripada sebuah lembaga di luar. Nah, karena kalau di Polri ini
Kita nggak bisa yakin lagi itu bahwa itu adalah sebuah keputusan, dan menurut pandangan kami dari TPPUA ini, keputusan Polri kemarin ini adalah terlalu prematur, terlalu terburu-buru. Kalau bagi Bang Adi, kekurangan kepercayaan terhadap institusi Polri dalam menguji ijazah ini, apakah karena skill dan ilmu pengetahuannya yang kurang, kapasitasnya, atau lebih ke integritas? Kalau SDM di dalam, Yakin bagus. kita yakin cukup. Alat di lapor Ya. juga yakin juga lengkap. Saudara gitu ya. Rismond itu berani berbicara karena dia di dalam. Dia pernah dilapor maksudnya? Dia pernah dilapor, dia pernah tahu bagaimana sistem kerja. Kan Yang katanya kasus Jessica ya, Wongso itu dia ya? menantang Tito. Sigit itu kan udah berkali-kali. Tangkap saya. Saya punya bukti, 20 bukti akan saya beberkan mengenai keburukan Tito dan lain-lain kawan CS-nya dan Sigit. Dan dia udah ditantang karena dia udah tahu langkah-langkah yang akan diambil oleh sahabat-sahabat di dalam. Sebelum keputusan ini keluar, kita udah tahu keputusannya akan begini. Pada saat Saudara Jokowi membuat laporan ke Barreskrim, itu udah tahu keputusannya akan keluar seperti Polda Metro Jaya. ya, Polda Metro Jaya. Maka itu independensi daripada Barreskrim. Yang dibelenggu nampak membelakang, tangannya diborgol, Barang bukti-buktinya bukti juga. pisau nampak, kopornya nampak, sarung tangan nampak, pemerkosaan nampak, celana dalamnya ada nampak, ijazahnya nampak, enggak, kan enggak. Apa sih payahnya? Tunjukkan dengan itikat baik. Pak Jokowi ini paling gemar mempublish setiap aktivitasnya, sampai-sampai masuk gorong-gorong, cukur rambut, itu dipublish. Dia punya tim kreatif yang hampir sama dengan calon-calon gubernur sekarang yang dari Jawa Barat. Ya, ke WC aja nggak dipublish. Kenapa untuk mempublish menyelamatkan jati diri dia, marwah dia nggak mau? Bisa nggak kita berpikir secara jernih, menyelamatkan marwah anak-anaknya? Pak Rismond nggak senang, saya undang makan minum, sih datanglah sama teman-teman. Nah ini ijazahnya, buat tanda terima. Tanda terima pakai materai, disaksikan oleh aparat hukum, dipinjamkan gitu. Nah, Pak Risman membawa ijazah kawan-kawannya. Silakan uji gitu. Silakan uji. Selesai masalah. Nggak ribut, nggak habis uang negara. Kalau beliau punya itikat baik. Tapi balik tadi lagi, ada indikasi untuk pengalihan isu, menyelamatkan anaknya, betul. Bisa jadi isu-isu yang lain yang lebih besar mengenai 1.000 triliun, 3.300 triliun itu ada terlibat keluarganya, dialihkan lagi. Jadi saya sih udah orang sipil nih, hancur-hancuran nggak apa-apa, kayak itulah bahasa kira-kira. Udah orang sipil, jadi menyelamatkan anak saya yang udah menjadi calon putra mahkota, pasang badan gitu. Baik, artinya Pak Adi lebih percaya dengan kajiannya Rismond CS ketimbang hasil lapor Saya Barreskrim saat ini? percaya dengan mumpuni keilmuannya, bukan pribadinya. Ya, keilmuannya dalam Keilmuannya, kasus ini, konteksnya kasus ini. percaya. Ya. Apabila Rosario dan Simon ikut terlibat dalam labor forensik, saya percaya. Tapi kan itu kan nggak diberikan ruang. Itu kan ruangan privasi daripada Kabar Reskrim. Pak Rismond, oke. Hari ini jadwal kita jam sekian akan periksa ini ijazah yang dititipkan sama kita. Sementara di medsos beredar juga yang dititipkan sama kami fotokopi. Apakah sebuah fotokopi bisa diuji? Belum, enggak. Yang bisa diuji itu adalah yang asli. Fotokopi itu bisa jadi udah fotokopi yang sekian. Dasar kertasnya, tintanya. Kemarin kan dibawa aslinya, Jokowi sendiri yang bawa. Itu kan tidak diperlihatkan. Dia di dalam map. Kasihkan Di dalam map. Barreskrim. Jadi pengakuan Barreskrim yang mengatakan dititipkan sama kami fotokopi, Artinya diragukan ya dalam map itu ada gitu. Diragukan. Ya, setidaknya Bang Adi yang ragu gitu. Saya ada pribadi tidaknya ragu. ya. Ragu. Rakyat Gitu. Indonesia pun ragu. Karena Ini rakyat Indonesia juga sebenarnya. Ya, sebagai rakyat, map itu dilipat-lipat kayak nggak ada nilai, dilipat-lipat. Nggak biasa map itu kan kalau ijazah itu kan kertasnya tebal,
takut kita Jadi- ibaratnya sumbing gitu kan, rapi gitu. Tapi kayak dilipat-lipat, digulung kayak digulung. Jadi memang kalau memang fotokopi memang bisa begitu. Pada saat penampilan beliau mulai masuk ruangan itu, kan gestur tubuhnya itu kan diperhatikan. Gestur dia membawa map, ya kan? Nggak ada seolah batu itu ijazah yang tebal gitu. Apalagi kalau di dalam itu ada ijazah SMA, berarti ada 2 ijazah.